Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rekan-rekan guru semua, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, amin. Sebelum lanjut dan yang baru menemukan channel ini silahkan like, komen dan subscribe agar teman-teman semua selalu update informasi terkini tentang P3K. Japan.com, Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Aswar Anas beberapa kali menyatakan pemerintah akan mencari solusi jalan tengah terkait kebijakan penghapusan honorer atau tenaga non-ASN. Penyelesaian masalah honorer dengan prinsip win-win solution, yakni tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja PHK secara massal terhadap honorer per tanggal 28 November tahun 2023. Di sisi lain, gaji yang dikucurkan untuk tenaga non-ASN ke depan jangan sampai terlalu membebani keuangan negara. Para pejabat terkait juga sudah menyatakan bahwa pendataan tenaga honorer yang telah dilakukan bukan dalam rangka mengangkat mereka menjadi ASN, baik CPNS maupun PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kondisi pertanggal 1 Oktober tahun 2022, jumlah honorer sebanyak 2.216.042 orang. Berasal dari 66 instansi pusat dan 524 pemerintah daerah, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen pada Oktober tahun 2022. Jika 2 juta lebih honorer tersebut diangkat menjadi ASN, beban keuangan negara cukup berat. Selama ini, banyak daerah yang memberikan gaji honorer sangat minim, hanya ratusan ribu rupiah per bulan. Padahal, tenaga mereka sangat dibutuhkan. Namun, beberapa Pemda mampu memberikan gaji honorer secara layak. Lantas, berapa besaran gaji yang layak diberikan kepada honorer pasca 28 November tahun 2023? Apakah gaji mereka harus di bawah gaji P3K? Apakah mengacu ketentuan upah minimum kabupaten kota UMK, yang di beberapa daerah bisa lebih tinggi dibanding gaji P3K? Berikut ini gaji P3K. Pendapatan ASN PPPK diatur secara terperinci dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan P3K. Pasal 2. 1. P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan gaji yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Presiden ini. 3. Besaran gaji P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Pasal 3. 1. P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Besaran kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berdasarkan ketentuan dalam peraturan Presiden ini. 3. Ketentuan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 4. 1. P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. 2. Tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Tunjangan keluarga, B. Tunjangan pangan, C. Tunjangan jabatan struktural, D. Tunjangan jabatan fungsional, atau E. Tunjangan lainnya. 3. Besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Mengacu Surat Menkeu Nomor S952 MK 02/2019 tertanggal 27 Desember tahun 2019, gaji P3K diklasifikasikan berdasar golongan ruang masa kerja. Dengan demikian, begitu diangkat menjadi P3K guru yang harus berijazah minimal S1, mereka mendapatkan gaji pokok golongan IX atau setara IA PNS sebesar Rp2.966.500. Jika masa kerja sudah 32 tahun, gaji pokok Rp4.872.000.
Gaji non-ASN setelah tanggal 28 November tahun 2023. Bagaimana dengan nasib non-ASN tenaga keamanan atau kebersihan, yang rata-rata tidak berijazah S1? Berapa gaji mereka setelah tanggal 28 November tahun 2023? Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa dirinya telah menghadap ke Kementerian Pan-RB. Pada pertemuan tersebut, Cak Eri ngotot untuk mempertahankan tenaga non-ASN agar jangan sampai dilepas atau ikut pihak ketiga. Menurut Eri Cahyadi, jika hal itu dilakukan, Surabaya akan hancur dan terjadi pengangguran yang luar biasa. Kalau saudara-saudara saya ini dilepas dari tenaga kontrak di Surabaya, hancur kota Surabaya, akan terjadi pengangguran luar biasa. Maka, saya mohon maaf tidak akan melepas mereka, kecuali mereka ada kesalahan yang memang melanggar hukum, kata pria kelahiran tanggal 27 Mei tahun 1977 itu, pekan lalu. Cak Eri bercerita, upayanya mempertahankan tenaga non-ASN sempat mendapatkan penolakan dari kementerian, sehingga terjadi perdebatan argumen antara dirinya dengan pihak Kementerian Pan-RB, meski akhirnya kemudian diberikan opsi jalan keluar. Kemudian, saya diberikan jalan keluar oleh kementerian. Kalau kerja di pemerintah kota, non-ASN harus ikut aturan Kementerian Keuangan Kemenkeu, tidak boleh ikut aturan Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker, terang Eri. Apabila mengikuti aturan Kemnaker, besaran gaji non-ASN diatur berdasarkan upah minimum kota UMK. Secara otomatis ketika UMK sebuah kota meningkat, gaji pegawai ikut naik. Sementara jika mengikuti aturan Kemenkeu, besaran gaji pegawai non-ASN dihitung berdasarkan beban kerja. Itu pilihan yang sulit bagi saya, karena kalau ikut UMK, gaji naik terus, tapi teman-teman non-ASN harus ikut pihak ketiga perusahaan swasta outsourcing. Tapi, kalau ikut pihak ketiga, apakah sudah pasti teman-teman ini akan mendapatkan besaran gaji UMK, ujarnya. Cak Eri lantas melakukan perhitungan besaran honor pegawai non-ASN jika mengikuti aturan dalam Kemenaker dan Kemenkeu. Jika mengacu pegawai swasta seperti petugas keamanan dan kebersihan yang ikut pihak ketiga justru mendapatkan besaran gaji jauh di bawah UMK. Saya tidak rela kalau teman-teman ikut pihak ketiga perusahaan swasta. Maka, itu non-ASN saya pertahankan, akhirnya ikut aturan Menteri Keuangan, katanya. Cak Eri menjabarkan pada tahun 2021 pegawai penunjang di lingkup Pemkot seperti petugas keamanan dan kebersihan, besaran honor sekitar 4,3 juta rupiah per bulan mengikuti aturan Kemnaker atau UMK. Apabila besaran gaji itu dikalikan selama 1 tahun atau 12 bulan, ketemunya adalah 51,6 juta rupiah. Sedangkan jika mengikuti aturan Kemenkeu, besaran gaji pegawai penunjang seperti petugas keamanan dan kebersihan sekitar 3,7 juta rupiah per bulan. Jika honor itu dikalikan dalam 1 tahun atau 12 bulan, ketemunya adalah 44,4 juta rupiah. Sehingga, ada selisih sekitar 7,2 juta rupiah. Akhirnya saya menghadap lagi bertemu Pak Menteri Pan-RB, tidak bisa ini jaraknya, selisih terlalu jauh. Akhirnya, disampaikan Pak Menteri kalau ikut aturan Menteri Keuangan, ada gaji ke-13, ujarnya. Sehingga, jika gaji 3,7 rupiah dikalikan 13 bulan, maka dalam 1 tahun mendapatkan 48,1 juta rupiah. Nah, jika 48,1 juta rupiah dibagi 12 bulan, maka pegawai penunjang per bulan masih menerima gaji 4 juta rupiah lebih, kata Cak Eri. Silakan bandingkan angka yang disebut Cak Eri tersebut dengan gaji PPPK golongan V, lulusan SMA, yang pada kisaran Rp2.325.600 hingga Rp3.879.700. Enak mana? Memang, itu baru gaji pokok PPPK, belum termasuk beragam tunjangan, SAM antara JPEN. Demikian informasi yang dapat diberikan terkait dengan P3K. Semoga bermanfaat. Guru AS P3K berbahagia dan terus semangat dalam mengajarkan kebaikan kepada generasi penerus bangsa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.